Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pengantar Statistika Ekonomi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian statistik. Statistik merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Kemudian dapat diartikan juga sebagai statistik sampel, suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data penelitian, dan lain-lain. Kemudian poin yang berikutnya yaitu mengapa perlu statistika. Yang pertama, dunia tidak ada yang pasti. Yang kedua, ada dugaan atau estimasi. Kemudian yang ketiga, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen. Yang keempat, ingin mengetahui pola hubungan. Kemudian yang kelima, ingin mengetahui studi kelayakan. Yang keenam, ingin mengetahui yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, ingin mengambil kelompok informasi. Selanjutnya, sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan. Kemudian yang berikutnya, ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu. Yang terakhir, menganalisa standar kualitas produksi, kompetensi, dan lain-lain. Kemudian, komponen statistik. Komponen statistik ini terdiri dari data, pengumpulan dan pengolahan data, kesimpulan, dan yang terakhir angka-angka. Lalu selanjutnya yaitu peran statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, angka-angka kenaikan remaja, kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ilmiah, dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya yaitu manfaat statistik. Manfaat statistik yang pertama yaitu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Kemudian yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Lalu yang ketiga yaitu membatasi berbagai perubahan, serta yang terakhir, membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, fungsi statistik. Terdapat beberapa fungsi statistik, diantaranya yang pertama yaitu bank data. Kemudian yang kedua, alat quality control. Lalu yang ketiga, alat analisis. Dan yang terakhir, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Lalu di poin berikutnya yaitu contoh penggunaan statistika. Dalam akuntansi atau accounting, perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel. Contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kemudian yang berikutnya yaitu keuangan atau finance. Penasihat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statik, termasuk price earning, rasio, dan hasil dividen, untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Kemudian yang berikutnya yaitu pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan, seringkali menggunakan kaidah statistik. Kemudian yang berikutnya yaitu ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tujuan statistik. Yang pertama, untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Kemudian berikutnya yaitu statistika manajemen. Statistika manajemen merupakan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen, administrasi perusahaan,
Di dalamnya terdapat merencanakan program pelayanan pelanggan, kemudian menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan, dan yang terakhir melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya yaitu ruang lingkup statistik. Dalam statistika terdapat statistika deskriptif, statistika inferensial yang terdiri dari statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang berikutnya yaitu jenis statistika. Yang pertama ada statistik deskriptif. Kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambar tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian ada juga statistik inferensial, di mana merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Lalu yang berikutnya yaitu statistika parametrik. Statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi distribusi normal. Kemudian yang terakhir yaitu statistika non-parametrik. Pada statistika ini, statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat statistik. Statistika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, serta memprediksi tren ekonomi di masa depan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa poin-poin yang saya bahas dalam materi pengantar statistika ekonomi. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami percaya pendidikan adalah gerbang menuju kemajuan. Ia adalah ujung tombak bagi perkembangan dunia. Selain itu, bukankah hidup juga sebenarnya adalah sebuah proses belajar tiada henti, di mana setiap orang menjalani proses belajarnya masing-masing demi mencapai kemajuan yang ingin diraih. Menjalani kehidupan yang begitu luas dengan ragamnya tak terhingga, menghadapkan kita pada berbagai peluang di luar sana. Dengan wawasan dan keterampilan yang diperoleh selama ini, rasanya kita bisa mewujudkan apapun keinginan kita. Kami mengerti bahwa jalan menuju impian seringkali tak semulus yang diharapkan. Ada yang tak hentinya berjuang, namun tak kunjung memperoleh kesempatan yang tepat. Ada juga yang terjebak dalam kinerja yang tidak memuaskan meski sudah berupaya dengan giat. Sebagian sulit menyeimbangkan antara tugas dan hubungan dengan orang lain hingga muncul konflik. Sisanya, sibuk dengan rutinitas kurang berarti hingga mengabaikan hal utama